Setelah hari pertama sampai hari ketiga, kita membicarakan tentang maut. Kita banyak mendapat pemahaman tentang maut. Nah, hari ini kita akan menyoroti kebangkitan, ya. Apakah kebangkitan itu? Kita harus seperti Paulus dalam Filipi 3 ayat 10, rindu mengenal kebangkitan. Apakah kebangkitan, saudara-saudari? Kalau kita bertanya kepada orang-orang Kristen umumnya, apakah kebangkitan? Maka mereka akan menjawab bahwa kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa. Sama kalau kita tanya ke mereka, apakah maut? Ya, mereka pun akan menjawab, maut itu adalah sebuah peristiwa. Peristiwa kematian. Dan kita sudah melihat bahwa ternyata maut itu adalah satu unsur yang sangat beracun. Nah, sekarang apakah kebangkitan? Ya, sama seperti kematian, orang-orang akan menjawab kebangkitan adalah sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa hidup kembali setelah kematian. Bangun dari kematian, hidup kembali dari setelah dia mati, hidup kembali. Itulah pemahaman umum tentang kebangkitan. Ya, kalau memang seperti itu, buat apa Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan." Akulah di sini tuh apa? Kan bukan sebuah peristiwa. Akulah kebangkitan, kata Tuhan Yesus. Ini kan bukan sebuah peristiwa. Ya, memang Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi peristiwa bangkitnya Yesus dari antara orang mati, peristiwa itu bukan kebangkitan. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan." Jadi kebangkitan itu adalah satu persona, atau boleh kita katakan satu unsur. Unsur ini adalah unsur kebangkitan. Unsur yang tidak dapat mati, unsur yang kekal. Artinya kekal itu adalah, kemarin kita sudah membahas, tidak dapat rusak, tidak dapat mati. Ini kan bukan suatu peristiwa, tetapi sesuatu unsur atau satu persona. Karena ada maut, karena maut masuk ke bumi, ke dunia, maka Yesus harus berkata bahwa dia adalah kebangkitan. Maksudnya adalah karena ada maut, maut tidak akan mampu membuat dia mati. Jadi dia berkata, "Akulah kebangkitan." Jadi kebangkitan ini adalah satu persona, satu unsur yang tidak dapat mati, tidak dapat rusak, ya, sejak kekekalan yang lampau hingga kekekalan yang akan datang. Saudara-saudari, walaupun Lazarus itu bangkit dari kematian,
Tetapi Lazarus itu sendiri bukan kebangkitan. Unsur dirinya itu tetap tidak berubah ketika dia bangkit dari kematian. Akhirnya dia mati lagi, masuk ke dalam kubur tubuhnya. Jadi sekali lagi, kebangkitan itu bukan peristiwa orang hidup setelah dia mati, bukan. Tetapi satu unsur ilahi yang kekal, yaitu diri Kristus sendiri. Nanti kalau kadar Kristus masih kurang di dalam diri kita, kadar kebangkitan ini, kadar dari unsur kebangkitan ini, jika masih kurang di dalam diri kita, ya, di dalam diri orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal ini nanti akan dibangkitkan, gitu. Tapi ketika dia dibangkitkan, dia akan hidup dari kematian dalam kondisi kekurangan unsur kebangkitan. Jadi sekali lagi, peristiwa bangkit dari kematian itu akan dialami oleh semua orang. Tetapi itu bukan kebangkitan. Kebangkitan itu sendiri adalah satu unsur kekal yang harus menjenuhi kita. Ketika unsur kebangkitan ini menjenuhi kita, lalu kita dibangkitkan dari antara orang mati, berhadapan dengan Kristus di tahta penghakiman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Buat apa dibangkitkan dari antara orang mati, tapi unsur kebangkitannya masih sedikit? Buat apa? Yang terpenting tuh kan bukan bangkit dari kubur, tetapi apa? Unsur kebangkitan itu memenuhi kita, itu yang penting. Apa hebatnya sih Lazarus? Bangkit dari kubur setelah 4 hari. Kalau unsur kebangkitan tidak menjenuhi Lazarus, buat apa? Peristiwa dia bangkit dari kubur nggak ada gunanya. Ada satu hamba Tuhan, katanya, nggak tahu, saya sendiri tidak melihat bukti-buktinya dari sejarah itu. Katanya hamba Tuhan itu terkenal sekali dari barat, bisa pernah membangkitkan orang mati katanya. Hebat, dipuja-puja hamba Tuhan itu. Kalaupun itu benar terjadi, apa gunanya orang bangkit setelah dia mati? Kalau unsur kebangkitan itu tidak menjenuhi dia, buat apa? Nggak ada gunanya. Jangan takjub dengan hal-hal seperti itu. Tapi walaupun sampai sekarang diragukan, ya, benar nggak? Ada orang yang bisa mengalahkan maut sedemikian, membangkitkan orang dari antara orang mati. Kalau Tuhan Yesus ya pasti bisa melakukannya. Jadi sekali lagi saudara-saudari, kebangkitan itulah satu unsur. Dan kemarin kita sudah membahas unsur ini tuh bisa menelan maut. Ya, di dalam diri kita tuh ada satu unsur yang akan seperti antibiotik, ya, membunuh virus-virus yang bagi orang-orang yang tidak punya antibiotik tuh pasti mati oleh virus ini. Tetapi karena kita punya antibiotik ini, hayat ini, maka virus nggak mempan, malah ditelan sama kita. Jadi seperti penawar racun gitu ya. Kebangkitan itu, yaitu penawar racun ini, unsur yang masuk ke dalam kita. Ya. Nah, unsur ini yang akan membuat pemisahan, saudara-saudari. Unsur ini masuk ke dalam diri kita,
Unsur apa? Unsur kebangkitan. Lalu di dalam diri kita dia mulai melakukan pemisahan. Hal-hal yang akan diselamatkan dan hal-hal yang akan dibuang ke tong sampah. Dipisahkan sampah dengan yang berharga. Yang berharga ini adalah keinsanian kita yang Allah ciptakan. Tetapi di dalam keinsanian yang Allah ciptakan ada unsur iblis yang menyerobot masuk. Berbaur dengan keinsanian yang Allah ciptakan. Nah, ini harus dipisahkan karena keinsanian yang Allah ciptakan ya inilah yang akan diselamatkan. Dan itu dilakukan oleh kebangkitan, oleh unsur ini. Oleh semacam obat ini. Penawar racun. Sampai akhirnya nanti iblis yang sudah membaurkan dirinya dengan keinsanian itu akan dibuang ke tong sampah lautan api. Itu semua dikerjakan oleh unsur ini, kebangkitan. Ya, jadi sekali lagi kebangkitan itu bukan sebuah peristiwa hidup dari kubur atau keluar dari kubur ya. Nah, saudara-saudari, tadi saya mengatakan bahwa kebangkitan itu akan memisahkan kita dari maut. Ya. Caranya unik ya, nggak kepikir oleh kita. Justru caranya tuh seperti yang udah 2 hari ini kita bicarakan. Allah ingin memisahkan Paulus ya dari unsur-unsur maut. Caranya justru dengan diserahkan kepada maut. Ya, maut ini akan memakan atau mengambil unsur-unsur yang bisa dia makan, yang bisa dia ambil, yaitu alamiahnya Paulus, kehebatannya akalnya Paulus. Setelah diserahkan kepada maut, Paulus kehabisan akal. Gitu. Maut ini cara kerjanya seperti itu. Tetapi apa yang dibangkitkan oleh unsur kebangkitan itu nggak akan bisa direbut oleh maut ini. Sampai akhirnya terpisah antara keinsanian kita yang mau diselamatkan oleh Tuhan dan dijenuhi oleh kebangkitan, terpisah itu dengan unsur-unsur maut. Setelah terpisah ya sudah, nasib maut itu akan dibuang ke tong sampah lautan api. Gitu. Inilah pemisahan. Dan ini pula yang terjadi ketika Tuhan Yesus masuk ke alam maut. Tuhan Yesus itu kebangkitan. Ya. Dia masuk ke alam maut itu sebetulnya ingin membuang maut ke tong sampah. Dia masuk ke tong sampah itu. Tetapi karena dia sendiri tidak mungkin berbaur dengan maut, karena dia adalah kebangkitan. Kebangkitan dengan maut itu seperti air dan minyak, nggak mungkin bisa bersatu. Nah, tetapi ya, yang bukan kebangkitan itu tertinggal di tong sampah itu. Nggak bisa ikut naik bersama Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri ya tidak bisa bersatu dengan maut. Tidak mungkin gitu bersatu dengan maut. Sehingga dia hanya 3 hari di sana, ada sedikit pekerjaan, yaitu memproklamirkan kemenangan dan mengumumkan kekalahan musuh. Setelah itu dia nggak mungkin bisa bersatu seperti air dan minyak, nggak mungkin. Ya dia keluar lagi. Itu maksud tidak mungkin dia tetap ada di dalam maut itu. Ya. Nah, sekarang ke
poin 5 di garis besarnya ya, yang hari keempat. Tadi sebetulnya saya sedang membahas poin 4 ya. Romawi 2 poin 4 di hari keempat, yaitu poin A, 4A, 4B, 4C, 4D. Tadi saya udah jelaskan yang poin keempat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu pada hari kebangkitannya di pagi hari Yesus naik untuk memuaskan Bapa, dan seterusnya. Ya. Pertanyaannya, ya ini memang mungkin cukup jarang dibicarakan, tetapi perlu juga kita tahu ya, agar ini menjadi kabar gembira buat kita. Pertanyaannya, ketika dia naik secara rahasia, saat itu Maria berusaha memegang tubuh kebangkitannya, tapi Tuhan Yesus menghindar. Jangan dulu, aku belum naik ke Bapa, katanya gitu. Ya, sebelum naik ke Bapa, jangan dulu sentuh aku gitu. Sebab aku harus dinikmati pertama oleh Bapa dulu. Nanti malam aku datang kembali. Itulah seolah-olah. Lalu malamnya kan Tuhan baru datang kembali ke ruangan yang terkunci itu. Nah, ketika dia sedang naik secara rahasia 40 hari sebelum kenaikannya secara terbuka, ketika dia naik secara rahasia, pertanyaannya, apakah dia sendirian naiknya? Bagaimana saudara-saudari? Sendirian dia naiknya? Apakah sendirian, seorang diri, Yesus naiknya? Bagaimana? Saya rasa Yesus naik mencakup kita semua orang beriman. Ya, itu nggak salah. Cuman yang saya maksudkan saat itu, pagi itu ya. Kalau kita melihat lambang di dalam Imamat 23 ayat 10, 11. Ya, yang naik, yang dibawa untuk dinikmati pertama kali oleh sang pemilik ladang itu, atau oleh imam itu, 1 butir gandum atau seberkas gandum. Seberkas kan. Tadi saudari Ning berkata kita semua. Sebetulnya kita semua itu bukan yang seberkas itu. Kita semua tuh masih ada di ladang. Karena yang seberkas itu tuh yang matang duluan. Sedangkan yang banyak di ladang kan belum matang. Konteksnya itu. Ya. Jadi apa maksud seberkas? Kristus itu kan 1 butir biji gandum. Tapi yang dibawa ke hadapan imam tuh seberkas. Sementara yang lainnya masih tertinggal di ladang, masih belum matang. Itulah kita. Walaupun saudari Ning tadi seperti itu menjawab tidak salah, karena dari unsur kekekalan tidak ada waktu. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Kristus itu dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang menarik di sini catatan kakinya, saudara-saudari. Catatan kakinya di 1 Korintus 15 ayat 20 ya. Dikatakan Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati, adalah buah sulung kebangkitan. Ini dilambangkan dengan buah-buah sulung. Buah-buah sulung banyak, yaitu seberkas tuaian pertama. Dikatakan di catatan kaki itu, seberkas itu tuh meliputi Kristus dan orang-orang kudus perjanjian lama yang telah mati, yang dibangkitkan pada
kebangkitan Tuhan. Dan catatan kaki itu mereferensikan Matius 27 ya, ayat 52. Apa itu? Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, kuburan-kuburan itu terbuka. Dan orang-orang kudus perjanjian lama yang sudah meninggal bangkit. Menampakkan diri kepada orang-orang. Sampai-sampai kepala pasukan dan para prajuritnya takut dan mengakui sungguh-sungguh Yesus ini anak Allah. Saya membayangkan peristiwanya itu benar-benar sangat mengerikan kalau bagi pasukan-pasukan Romawi yang membunuh Yesus ya. Belum pernah terjadi lagi ini di dalam sejarah orang-orang keluar dari kubur. Siapa orang-orang yang keluar dari kubur itu? Itu seberkas gandum itu. Ya memang tidak dijelaskan bahwa orang-orang yang keluar dari kubur itu tuh langsung naik ke surga dengan Tuhan pas hari kebangkitan Tuhan. Tidak dijelaskan. Tetapi dari perlambangan jelas bahwa yang dibawa kepada imam itu seberkas. Jadi tersirat di sini bahwa Yesus tidak sendirian. Waktu dia naik ke surga secara rahasia 40 hari sebelum kenaikannya secara terbuka. Memang tidak terlalu jelas tapi tersirat. Ya ini hanya sedikit saja. Poin pentingnya apa? Ini tuh Injil kata Paulus. Aku memberitakan Injil ini. Yaitu Kristus tuh dibangkitkan sebagai keturunan Daud, keturunan manusia. Ya, poin saya itu adalah saudara-saudari, kita itu gandum-gandum, saudara-saudari. Ya, kita tuh akan seperti itu. Kita akan digandumkan oleh apa? Oleh unsur kebangkitan. Kalau Anda bangkit tetapi sebagai gandum yang masih mentah, buat apa hidup kembali dari kematian? Sekali lagi, kebangkitan itu unsur yang harus menjenuhi kita sehingga kita menjadi gandum-gandum yang matang. Haleluya, saudara-saudari. Inilah makna dari perkataan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan. Ya. Ini bukan peristiwa kebangkitan Yesus. Ini bukan peristiwa Yesus bangun dari kematian. Ini Kristus sendiri sebagai unsur yang sudah disalurkan ke dalam kita ketika kita percaya kepada Dia. Inilah makna Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang begitu terkenal. Tetapi makna yang kayaknya begitu rahasia bagi kebanyakan orang Kristen. Ketika orang percaya, itu bukan diselamatkan dari neraka, dipindahkan ke langit, bukan. Tetapi unsur kebangkitan ini masuk ke dalam orang percaya. Dan yang luar biasanya apa, saudara-saudari? Unsur kebangkitan ini, ya, itu akan membuat kita menjadi kebangkitan, gitu. Setelah dipisahkan dengan maut, ya, pertama-tama darahnya menguduskan kita, menyelamatkan kita dari hukuman, tuntutan hukum Taurat. Lalu unsur kebangkitan ini, ya, sama seperti satu tetes racun membuat seluruh adonan menjadi racun.
Demikian juga satu tetes kebangkitan membuat kita menjadi kebangkitan. Haleluya, saudara-saudari. Inilah Injil yang Paulus beritakan ketika dia berkata bahwa Yesus dibangkitkan sebagai keturunan Daud, yaitu keturunan manusia. Dan dia bangkit, udah ada sampelnya, contohnya, bersama kaum beriman perjanjian lama, sama-sama bangkit. Itu contoh, itu pengharapan kita. Walaupun hari ini kita masih ada dalam tubuh yang fana, nasib kita kelak seperti itu. Saudara-saudari, apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15, yang dapat mati ini, yaitu apa? Kita mengenakan yang tidak dapat mati, yaitu mengenakan kebangkitan. Sesudah itu dikatakan apa? Hai maut, di mana sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Inilah kebangkitan, saudara-saudari. Hari ini Tuhan sedang terus melakukan pekerjaan pemisahan itu, ya. Dia memisahkan hal-hal sampah dengan hal-hal yang ingin dia selamatkan, yaitu keinsanian kita. Pokoknya kalau tidak dihayatkan oleh unsur kebangkitan, walaupun orang itu baik, lurus, ramah, dermawan, lembut, sangat sopan, tidak melanggar hukum, itu semua tetap sampah. Karena tidak dihayatkan, tidak dibuat menjadi kebangkitan. Kita jangan mempertahankan kebaikan alamiah, itu sampah. Tetapi kalau bagi anak-anak muda, nggak boleh kita ngomong gini. Kalau anak-anak muda, anak-anak kecil, remaja itu kita harus terapkan dulu hukum Taurat ya. Mereka harus dididik dulu di dalam prinsip-prinsip etika dan moralitas. Tapi bagi kita yang menuntut, kita harus sadar bahwa kebaikan alamiah itu sampah. Akan masuk tong sampah, saudara-saudari. Semua etika, moralitas berasal dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu unsur iblis. Di dalam iblis bukan hanya ada unsur kejahatan, tetapi ada juga unsur etika. Iblis itu paling beretika sebetulnya. Penjahat-penjahat kelas kakap itu sangat beretika. Itulah iblis. Tetapi semua akan masuk tong sampah. Dan kita sendiri, keinsanian kita akan dijenuhi oleh unsur kebangkitan. Ya, inilah saudara-saudari pelajaran tentang kebangkitan. Unsur kebangkitan hari ini adalah roh kita. Roh kita itu benar-benar sudah sempurna. Roh kita itu satu tempat yang steril dari maut. Oh, betapa pentingnya kita berlatih hidup oleh roh. Problem kita sekarang tuh adalah kemalasan. Malas melatih roh. Tidak peduli kepada roh kita. Penuh dengan ego, kepentingan diri sendiri. Penuh dengan pengejaran akan dunia, hal-hal yang sementara. Pagi-pagi sampai tidak bisa menyisihkan waktu pribadi bersama Tuhan. Padahal itulah saat-saatnya kita melatih roh kita. Roh kita ini adalah unsur kebangkitan yang sudah jadi, sudah sempurna, saudara-saudari. Yang sekarang sudah menjadi unsur kebangkitan. Roh kita itulah sebetulnya unsur kebangkitan itu. Bukan hanya Yesus, tetapi roh kita. Karena Yesus Kristus telah berbaur dengan roh kita. 1 Korintus 6 ayat 17. Nah sekarang unsur kebangkitan ini tuh siapa? Adalah roh kita. Ketika kita melatih roh kita, maka unsur ini akan menjenuhi jiwa kita. Sampai akhirnya kita
bangkit dari kematian, menghadap tahta pengadilan Kristus, unsur kebangkitan sudah memadai, sudah mematangkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Masih cukup banyak waktu. Silahkan sekarang berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Haleluya. Amin. Mari. Loadingnya jangan lama-lama. Ayo, open mic langsung. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, silahkan. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya kembali diterangi ya mengenai kebangkitan. Memang dulu ketika saya masih di dunia kekristenan ya, kebangkitan itu ya hanya satu peristiwa ya. Tetapi hari ini sungguh saudara jelaskan gitu jelas ya bahwa kebangkitan bukanlah satu peristiwa, tetapi ada satu persona ya, yaitu diri Kristus yang dibangkitkan itu menyebar ya dalam, tadi juga disinggung roh kita ya, di dalam roh kita ini ada unsur kebangkitan. Nah, kita perlu rajin untuk melatih roh ya. Tadi disinggung masalahnya adalah pemalasan kita ya, termasuk saya. Oh Tuhan Yesus ya, karena itu perlu terus melatih roh sehingga unsur kebangkitan itu bisa kita alami ya. Amin. Puji Tuhan. Itu yang saya nikmati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Amin. Mana saudara-saudari yang sudah lama tidak berbagi nikmat? Ayo. Tuhan Yesus. Jangan malas ya berbagi nikmat, saudara-saudari. Jangan nyaman hanya jadi penonton. Yuk bangkit. Bangkitkan unsur kebangkitan itu. Amin. Amin. Silakan. Baik saudara, nanti kalau persekutuan saya ada yang tidak benar, tolong diluruskan. Jadi saya memahami bahwa kebangkitan itu memiliki dua unsur yang berperan di dalamnya. Kebangkitan Kristus ya, satu karena dia adalah Allah yang tidak mungkin ya ditahan oleh maut ya, kuasanya tidak mungkin dikalahkan oleh maut. Jadi dia membangkitkan dirinya sendiri di dalam aspek keilahiannya, tapi di dalam aspek keinsaniannya, karena Kristus ini adalah insani ciptaan, maka dia dibangkitkan oleh Allah ya. Satu ya karena Allah dia membangkitkan dirinya sendiri. Dua, karena dia insani, dia dibangkitkan oleh Allah karena Allah sudah puas atas pekerjaan penebusan Tuhan ya. Tuhan. Dan satu aspek lagi saya dapatkan bahwa kebangkitan itu adalah suatu unsur atau elemen ya dari diri Allah itu sendiri, sang bangkit ya, satu persona yang memiliki unsur atau elemen kebangkitan ini yang hari ini ditambahkan di atas diri kita, sehingga kita yang dahulunya ditawan oleh dosa memiliki unsur yang binasa, ini unsur ketidakbinasaan yang adalah diri Allah masuk ke dalam kita ini terus-menerus menelan unsur kebinasaan di dalam kita, sehingga kita memiliki satu unsur ketidakbinasaan yang terus menjenuhi kita sampai pada transfigurasi tubuh kita. Oh puji Tuhan ya saudari ya, ketika kita setiap hari terus melatih roh kita berjalan di atas Kristus ya, ya tidak malas ya.
tentunya kita akan terus menikmati kuasa kebangkitan ini, unsur kebangkitan, elemennya ini ditambahkan di atas diri kita, sehingga ya kita terbebas daripada belenggu ya kuasa penjajahan setan ya sebagai unsur kebinasaan di dalam kita. Dengan demikian kita bisa memperhidupkan hayat kebangkitan itu sendiri. Oh puji Tuhan ya, hari ini ada jalan untuk memperhidupkan, menikmati hayat kebangkitan itu melalui melatih roh kita, berpaling ke dalam roh kita setiap hari. Puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, 2 status Tuhan tadi ya, puji Tuhan. Amin. Silahkan yang lain. Tuhan Yesus, amin. Silahkan Saudari Dani, amin. Amin. Puji Tuhan ya, pagi ini kembali diberkati. Diingatkan bahwa apa sih kebangkitan ini? Kebangkitan ini bukan suatu peristiwa ya, memang suatu peristiwa. Tetapi kebangkitan ini ada suatu pesona, yaitu diri Allah sendiri. Diri Allah sendiri ada unsur yang kekal, yang tidak dapat mati. Katakan tadi bahwa diingatkan di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan. Jadi akulah kebangkitan. Kan hanya peristiwa itu sendiri bahwa Tuhan sudah bangkit, tetapi itu akulah, berarti Tuhan itulah kebangkitan, yaitu suatu pesona diri Allah sendiri, jadi unsur yang kekal yang tidak dapat mati ya, itu diinstalkan kepada kita. Juga diingatkan ya betapa kita harus berjililah di dalam roh kita. Buat apa kita dibangkitkan kalau kadar ini kurang pada waktu kita mati? Karena unsur ini harus diinstalkan penuh ya, supaya kita menjadi tersusun dalam hayat dan sifat Tuhan ya. Jadi unsur kebangkitan ini harus menjenuhi kita. Makanya kita melatih roh ini bukan sesuatu yang gampang, karena dia menjadi unsur yang hidup, unsur yang membangkitkan yang mati. Sebelum saya di pemulihan ya, pengen sabar, bukannya saya sekarang sudah sabar, gak sabar, pengen mengasihi, bukannya saya udah banyak mengasihi, tapi udah lumayan udah ada kadar itu, nggak bisa. Tetapi melalui terus menikmati firman Tuhan, terus bersama saudara-saudari, terus bersama tubuh, unsur kebangkitan ini sudah mulai saya rasakan ya, boleh saya nikmati. Inilah pesona diri Tuhan itu, hayat yang kekal itu mulai meresapi ya. Puji Tuhan, kiranya di dalam kita terus berjuang untuk tinggal di dalam roh, supaya antibiotik yang bisa menelan maut, yaitu unsur yang kebangkitan ini terus menelan maut di dalam kita, sehingga kita semakin sesifat sehayat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ada waktu. Amin. Silahkan. Amin. Silahkan saudara. Amin. Ya, selain pengenalan pada pagi hari ini akan dua unsur daripada apa yang terjadi dengan kebangkitan ini ya, pada diri Tuhan Yesus ya, pada aspek Allah, juga pada aspek keinsaniannya, juga pengenalan akan kebangkitan bukan sebagai sebuah peristiwa, tapi merupakan satu unsur, satu hal lain yang kita dapatkan pada pagi hari ini juga, bahwa kebangkitan ini bukan berhenti pada ada dan tidak ada unsur itu di dalam diri seseorang, tetapi juga mencakup kepada satu kondisi di mana ada kadar yang berujung pada kematangan ya. Jadi seperti yang tadi diberitakan ya, apakah unsur daripada kebangkitan ini sudah memadai pada hari penghakiman ya. Oleh karena itu ya, kita perlu senantiasa menyerap unsur kebangkitan ini yang bersandar pada kebenaran
kita memiliki unsur kebangkitan yang matang dan memadai untuk menjadi pemenang ya pada waktunya, pada hari penghakiman pengadilan tahta Kristus ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan, masih bisa saudara-saudari yang lain menambahkan. Amin. Tuhan Yesus, silakan. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masih ada? Silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Ya, setiap berita selalu mengarahkan kita kepada roh kita, saudara-saudari. Hari ini roh kita bukan hanya sekedar mengandung kebangkitan. Bahkan roh kita itu kebangkitan itu sendiri. Bukan hanya Yesus sendiri yang adalah kebangkitan, tetapi roh kita juga adalah kebangkitan. Oh, kita harus berdoa, Tuhan latih saya melatih roh. Ya. Ajarkan saya bagaimana melatih roh. Amin. Doa-doa seperti itu pun sudah melatih roh. Banyak yang bertanya, saudara-saudari, bagaimana sih melatih roh? Ya, jawab saja. Doakan. Tuhan ajar saya melatih roh. Nah, itu sudah melatih roh. Apapun yang bingung, doakan. Apapun yang membuat kita bertanya-tanya, ragu, tidak tahu jawabannya, tanyakan dalam doa. Itu sudah melatih roh, ya. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah mendengar pelajaran tentang maut dan kebangkitan. Amin. Biarlah ini jangan hanya menjadi pengetahuan kami. Ya. Oh, sasaran kami adalah memperhidupkan dirimu sekarang, Tuhan. Amin. Oh, penyegaran pagi ini memiliki sasaran itu, Tuhan. Amin. Bukan hanya pengetahuan bertambah, Ya Tuhan. tetapi kenikmatan akan pengalaman dari pengetahuan ini benar-benar boleh kami alami, Tuhan. Belas kasihani kami, Tuhan, agar kami diselamatkan dari kemalasan melatih roh kami. Ya Tuhan. Diselamatkan dari kenikmatan jiwani. Diselamatkan dari tipu duniawi. Amin. Tuhan, teruslah latih kami, Tuhan Yesus, Yesus. memperhidupkan roh kami, Amin. sehingga unsur kebangkitan itu terus-menerus menyebar dan akhirnya menjenuhi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya close ya saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Terima kasih saudara Mega. Terima kasih saudara.